you mean he's covered the cameras? Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membuat sebuah film berjudul Speedhood yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang pasien rumah sakit jiwa yang sangat mengerikan, di mana ia menjadi seorang psikopat karena kehilangan keluarganya akibat ditabrak oleh seseorang. Penasaran kan kelanjutannya? Ya, saya juga. Tanpa perlu berlama-lama lagi, jangan lupa like video ini sebelum menonton dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dan kita mulai saja alur filmnya. Kisah diawali di sebuah rumah sakit jiwa yang akan segera ditutup. Para pegawai yang bernama Andy, Mel, Jeff, Heike, Nob, Stefan, dan Leona membicarakan rencana mereka setelah berhenti. Ya, resign lah istilahnya. Sementara itu di ruangan lain, sepasang kekasih yang juga bekerja di sana, Mason dan Ashley, merahasiakan hubungan mereka dari rekan-rekannya. Kenapa ya? Tak lama kemudian, rekan mereka bernama Messi mengabarkan bahwa mereka akan kedatangan pasien baru. Mason langsung bergegas ke ruangan tim, dan Ashley menuju kantor untuk memeriksa dokumen pasien yang akan datang. Saat pasien tersebut diantar, para petugas yang mengawal memberi peringatan. Masker pasien itu tak boleh dilepas dalam kondisi apapun. Ingat ya, tidak boleh dilepas dalam kondisi apapun. Setelah Mason menandatangani berkas, ia menyuruh Heike menyerahkan dokumen itu kepada Ashley. Saat Ashley mempelajarinya, ia terlihat panik. Messi yang melihat ekspresi itu pun bertanya, dan Ashley menjelaskan bahwa pasien tersebut pernah membunuh 5 wanita. Setelah dikurung, pasien itu mendadak mengamuk dan menunjukkan gestur tak sopan ke arah kamera CCTV. Mel yang memantau langsung menghubungi Mason. Sementara itu, Nob yang lewat di depan sel pasien justru bertindak konyol. Ia mengganggu pasien dengan membuat suara-suara berisik menggunakan tusuk gigi dan membiarkan alarm terus menyala saat ia ke toilet. Dan tanpa disangka, saat Nob sedang buang air, seseorang di luar memanipulasi keran hingga air meluap. Nob yang penasaran mencoba mengintip, dan entah bagaimana pasien berbahaya itu berhasil keluar dari kurungan. Mel terkejut saat melihat sel kosong dan segera memberitahu semua staf. Sion lalu memerintahkan lockdown untuk mencegah pasien melarikan diri dan meminta Mel menghubungi pihak polisi. Namun di antara semuanya, Ashley tampak paling ketakutan. Messi mencoba menenangkannya dengan mengatakan mereka aman bersama Andy di ruangan yang sudah terkunci. Keadaan memburuk saat lampu padam. Meski genset otomatis menyala, ketegangan tetap terasa. Pasien itu menyemprotkan cat ke kamera pengawas. Mel disuruh Mason menuju ruangan tim, tapi di tengah jalan terjadi sesuatu kepadanya. Mason yang mendengar jeritan Mel lewat walkie-talkie tak bisa berbuat apa-apa. Ia lalu menghubungi Ashley untuk menggali latar belakang pasien. Diketahui nama pasien itu adalah Paul. Ia dihukum karena telah mendiskon umur 5 wanita dan sedang menjalani evaluasi kesehatan jiwa. Paul kehilangan istri dan anaknya akibat kecelakaan tabrak lari. Jika dinyatakan waras, ia akan dipenjara, dan jika tidak, ia tetap akan dirawat. Mengetahui hal ini, Mason mengajak semua staf untuk menangkap Paul dengan strategi berpencar. Messi yang melihat kondisi Ashley semakin memburuk, menyarankan agar ia mencurahkan isi hatinya. Namun Ashley menolak dan justru Messi yang berbagi cerita. Lah, piye sih? Ternyata keluarganya juga menjadi korban tabrak lari. Bahkan anaknya sampai mengalami gangguan jiwa dan dirawat di tempat mereka bekerja. Hal inilah yang membuat Messi tetap bertahan di sana. Sementara itu di sisi lain, Jeff memerintahkan Heike untuk memeriksa kondisi meski seharusnya itu tugasnya. Heike pun menuruti dan mengecek area sekitar. Usai Heike, giliran Jeff berhadapan dengan Paul. Jeff pasrah memejamkan mata dan berdoa. Entah mengapa Paul tidak menyakitinya dan pergi begitu saja dengan kecupan manja di dahi Jeff. Alamak.
Kemudian Stephanie dan Fiona jadi target berikutnya. Stephanie sempat bercanda dengan Fiona sebelum situasi berubah menegangkan. Fiona yang mencoba kabur pun langsung diterkam oleh Paul. Di luar 2 polisi datang, tapi gedung tampak kosong akibat lockdown, sehingga mereka mengira tempat itu terbengkalai dan akhirnya pergi. Ashley sempat bermimpi buruk tentang Paul dan dibangunkan oleh Messi. Ia lalu bertanya, apa yang akan Messi lakukan jika bertemu pelaku yang menewaskan keluarganya? Messi menjawab jujur, ia akan membunuhnya demi keadilan. Sementara itu, Jeff bersama Mason dan Andy mempertanyakan kenapa polisi tak kunjung datang. Mason menjelaskan bahwa polisi mungkin mengira tempat mereka sudah tak berpenghuni. Mason pergi mencari Fiona dan Stephanie. Andy dan Jeff membawa seorang pasien wanita dari ruangan dekat sel Paul. Tapi saat mereka tiba, Paul muncul dari balik bayangan. Andy rela mengunci Jeff bersama pasien agar Jeff selamat. Di tempat lain, Mason mencari Fiona dan Stefan, lalu menghubungi Jeff dan Andy. Jeff mengabarkan bahwa Andy sudah tewas. Mason mencoba berbicara dengan Paul, berharap bisa meredakan emosinya. Percakapan awalnya berjalan tenang, namun Messi tanpa sengaja membocorkan rencana jebakan lewat walkie-talkie. Paul pun murka dan mengejar Mason. Meski gagal menangkapnya. Di ruangan kantor, Ashley akhirnya mengaku kepada Messi bahwa dirinya lah yang menabrak keluarga Paul. Hal itu membuat Messi geram. Karena semua kematian bisa dicegah andai Ashley jujur sejak awal. Ashley hanya bisa menangis dan meminta maaf, tapi Messi berkata permintaan maaf itu seharusnya ditujukan kepada Paul. Jeff akhirnya meninggal karena serangan jantung. Mason lalu meminta Messi bersiap membuka sistem lockdown. Sebenarnya, itu adalah jebakan Mason agar Paul mengejarnya, memberi kesempatan Messi dan Ashley kabur. Namun, Ashley yang tahu niat Mason segera menghentikannya. Ia ingin meminta maaf langsung kepada Paul agar dirinya jadi sasaran, bukan Mason. Sayangnya, Paul tetap membunuh Mason di depan mata Ashley, agar Ashley merasakan sakitnya kehilangan seperti dirinya. Ya, sepertinya harusnya dihukum di Indonesia itu seperti ini. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata ya guys ya. Lanjut. Setelah itu, Messi terlihat perlahan membuka pintu keluar. Dan twist akhir pun terungkap. Ternyata, Messi lah dalang dibalik terbebasnya Paul. Film pun berakhir menyisakan banyak kemungkinan. Bisa jadi keluarga yang ditabrak Ashley adalah keluarga Messi. Dan Paul adalah anak Messi yang mengalami gangguan mental akibat kejadian itu. Itulah alasan mengapa Messi berkata ia akan membalas dendam pada pelaku tabrak lari. Dan film pun berakhir. Ya, jadi itu tadi film Speed Hood tahun 2024. Dan film ini mengajarkan gimana ya, kita itu jangan pernah berbohong guys. Serius, berbohong itu membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Jadi lebih baik jujur meskipun itu menyakitkan, dan itu sangat diajarkan di agama kita masing-masing ya pastinya. Bersikaplah jujur dan baik gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa subscribe, terutama nyalain lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. By the way, kita juga ada membership ya, mungkin cukup untuk mensupport kami, dan kita akhir-akhir ini akan mulai meluncurkan lagi, udah mempublish short tiap harinya jam 5 sore. Kalian harus nonton itu, karena kalau kalian tidak terlalu suka nonton long video, kita juga membuat short tapi dibikin 3 part, jadi lebih cepat dan efisien. Cuman agak melompat-lompat, jadi lebih baik kalian nonton long videonya dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Jil undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.